Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dokter Jenius Fang Qiu. Bab 459. Sepertinya aku hanya bisa menunjukkan kemampuan unikku. Mengetahui bahwa baik PD maupun VJ tidak memiliki korek api, Fang Qiu menyeringai, mengesampingkan ikan yang dicuci, dan memotong dua cabang kering dengan cangkul. Setelah mengasah satu dan menggali lubang kecil di yang lain, ia mulai mengebor kayu untuk membuat api. Apakah itu akan berhasil? Tanya si PD. Semua orang di Huaxia tahu hal-hal seperti mengebor kayu untuk membuat api, tetapi sedikit orang yang tahu cara mengoperasikannya. Belum lagi bahwa Fang Qiu hanyalah seorang siswa. Dan dia pada usia 17 saat ini. Di mata PD, yang hampir berusia 30 tahun, Fang Qiu tidak bisa melakukannya. Bukan hanya PD, VJ juga berpikiran sama. Namun, ketika mereka berdua memandang Fang Qiu dengan curiga, asap putih tiba-tiba mulai naik di bawah tangan Fang Qiu, yang memutar cabang kering. Kemudian asap putih tumbuh lebih dan lebih tebal. Ledakan. Akhirnya, ada suara kayu kecil. Api melompat dari cabang kering. Adegan ini tiba-tiba mengejutkan PD dan VJ. Fang Qiu berhasil. Dia benar-benar membuat api dengan mengebor kayu. Apalagi itu sukses. Butuh waktu kurang dari 1 menit dari awal hingga kunci kontak. Dengan kecepatan ini, Fang Qiu hanyalah seorang ahli-ahli. Bagaimana bisa? Menonton Fang Qiu menambahkan semakin banyak kayu untuk membuat api semakin besar, mereka berdua membeku. Angin tidak kencang hari ini, dan ada sungai di dekatnya, jadi tidak ada potensi bahaya keselamatan. Fang Qiu mendongak dan berkata ke kamera, namun, jangan nyalakan api dengan mudah jika Anda pergi ke alam liar. Hutan gunung sangat rentan terhadap kebakaran, yang dapat menyebar dengan cepat dan sulit untuk dipadamkan, jadi tolong jangan meniru saya. Bahkan jika Anda harus menyalakan api, pastikan Anda melakukannya di tempat yang aman, seperti tepi sungai atau tepi danau. Fang Qiu sudah mengatakan semuanya sebelum PD dan VJ bereaksi. Melihat cara Fang Qiu dengan terampil menusuk dan memanggang ikan, mereka saling memandang. Ada kekaguman di mata mereka. Antara lain, dengan skill ini, bahkan jika Fang Qiu sendirian di alam liar, dia pasti akan bisa hidup dengan sangat baik. Ikan itu tidak tebal. Tidak butuh waktu lama untuk memanggang ikan. Setelah 15 menit, Fang Qiu membagi ikan yang dimasak menjadi 3 bagian yang sama, dan ketiganya makan ikan bersama. Mengambil gigitan pertama, Fang Qiu segera menatap PD dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana dengan rasanya? Tidak buruk. Sambil makan, PD berkata, meskipun tidak ada garam, Anda mencuci ikan dengan sangat bersih sehingga saya tidak bisa mencium bau amis apapun. Selain itu, ikannya empuk, dan pastinya akan terasa enak dengan bumbu. Sayang sekali. VJ samping sering mengangguk. Dia telah menembak, memegang kamera, dan bahkan ikan itu diberi makan oleh PD. Terutama karena ikan di sini enak. Fang Qiu tersenyum dan berkata, ini adalah tempat di mana tidak ada yang datang dalam 1 atau 2 tahun. Dan dengan air yang baik di sungai, ikan secara alami akan terasa lebih enak. PD dan VJ segera mengangguk setuju. Bagaimanapun, mereka adalah ikan liar di pegunungan dan sama sekali berbeda dari yang ada di sungai dan danau. Mereka bertiga makan sambil mengobrol. Segera, 2 ikan besar dimakan oleh 3. Fang Qiu berbaring di rumput di tepi sungai, menepuk perutnya yang baru puas, dan berkata dengan ekspresi senang, aku benar-benar bersenang-senang makan ikan, tapi terlalu panas. Sekarang saya berharap saya memiliki semangka untuk meredakan panasnya. Mendengar itu, PD tidak bisa tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil setelah dia makan begitu banyak. Dia berpikir, kamu memang pandai menikmati hidup. Anda ingin makan semangka di tempat ini. Di mana saya dapat menemukan Anda semangka di hutan liar ini? Fang Qiu berdiri, melihat sekeliling, dan benar-benar mulai mencari semangka. Anda pikir Anda akan menemukan semangka di sini, bukan? PD menggodanya. Apakah tidak ada semangka? Fang Qiu menunjuk ke seberang sungai. Hah? PD tiba-tiba berdiri dan melihat ke arah yang ditunjuk Fang Qiu. Ketika dia melihat semangka, dia tercengang. Belum lagi, bahkan Fang Qiu tertegun saat ini. Dia hanya mengatakan bahwa dia ingin makan semangka dari atas kepalanya. Tapi dia tidak menyangka ada semangka matang di seberang sungai. Semangka besar dimakamkan di tumpukan tanaman. Fang Qiu awalnya mencari cara memilih 2 tanaman obat di seberang sungai, tapi dia tidak berharap melihat semangka. Bagaimana itu mungkin? PD tercengang. VJ juga terpana. Dia bahkan membalikkan kamera ke arah semangka tanpa menyadarinya dan memberi jarak dekat pada semangka. Hei, aku sangat beruntung. Setelah merasa tertegun sejenak, Fang Qiu tidak bisa menahan tawa. Pada saat ini,
dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia pergi ke Gunung Taisan untuk mencari harta karun bumi, semua keinginannya menjadi kenyataan. Dia harus mengakui bahwa dia benar-benar anjing yang beruntung. Tunggu aku. Saya akan pergi dan mengambil semangka serta 2 ramuan. Tanpa basa-basi lagi, Fang Qiu menanggalkan mantelnya dan meletakkan tas jinjing dan kertas di sakunya. Kemudian dia membawa cangkul untuk memetik tanaman obat, melompat ke sungai, dan berjalan ke sisi yang berlawanan. Sungai sedalam 1 meter terjadi untuk mencapai pangkal paha Fang Qiu. Sungai di pegunungan itu dingin. Fang Qiu, yang tidak tahan dengan sinar matahari yang terik, melompat ke sungai, merasa sangat segar. Dia berenang di sungai. Kemudian Fang Qiu berjalan menyeberangi sungai, menggali 2 tanaman obat, mengambil semangka besar, dan membawanya kembali. Semangka itu tidak buruk. Setidaknya 4 atau 5 kilogram. Setelah meletakkan 2 tanaman obat di keranjang, Fang Qiu menaruh semangka di sungai dan mendinginkannya selama beberapa menit. Lalu dia mengambilnya dan mengeringkannya. Dia memegangnya dengan tangan kiri dan membantingnya menjadi 2 dengan tangan kanannya. Dia kemudian membagi setengah dari semangka menjadi 3 bagian. Setelah memberikan masing-masing PD dan VJ masing-masing, ia memegang potongan terakhir dan setengah lainnya. Semangka ini rasanya enak dengan bubur lembek, dan itu bisa dianggap keajaiban untuk tumbuh begitu besar di alam liar. Fang Qiu berbicara ke kamera saat dia memakan semangka. PD juga sedang meringkuk di semangka. VJ bahkan membawa kamera dengan 1 tangan dan menelan semangka. Fang Qiu selesai melahap porsinya. Melihat bahwa PD dan VJ masih makan, dan melihat setengah sisa semangka di tangannya, Fang Qiu tersenyum dan bertanya, apakah Anda pernah ke pedesaan? Keduanya menggelengkan kepala pada saat bersamaan. Apakah Anda tahu di mana paling mudah untuk menanam semangka dan menghasilkan semangka di pedesaan? Fang Qiu bertanya lagi. Mereka menggelengkan kepala lagi. Bagaimana dengan ini? Fang Qiu tersenyum dan berkata, ketika kamu makan semangka suatu hari, kamu memakan bijinya juga. Kemudian Anda menemukan semak di tepi sungai dan mengosongkan isi perut Anda. Kembali setahun lagi dan Anda akan melihat semangka dan mungkin semangka besar. Mendengar itu, mereka membuka mata lebar-lebar. Jadi, mengapa ada semangka besar di tempat ini? Fang Qiu bertanya sambil tersenyum. PD dan VJ saling memandang dan menatap semangka di tangan mereka secara bersamaan. Mereka merasa mual dan hampir muntah. Baik. Melihat itu, Fang Qiu tertawa. Aku berbohong padamu. Beberapa pelancong datang ke sini dan makan semangka. Mereka meninggalkan benih di sini, dan yang terakhir berakar dan berkecambah. Itu harus menjadi asal semangka. Dan ketika saya pergi untuk mengambilnya sekarang, saya melihat tanda-tanda kulit semangka di sana. Keduanya terdiam. Pada saat yang sama, mereka melirik Fang Qiu dengan ganas. Kita sudah cukup makan, dan sudah waktunya untuk berbisnis. Fang Qiu berdiri. Untuk apa kau menyimpan setengahnya? Tanya si PD. Kita harus saling berbagi kekayaan. Sekarang kita sudah makan, lebih baik kita menyimpan beberapa untuk orang lain, jawab Fang Qiu sambil tersenyum. Dengan sedikit persepsi, Fang Qiu menarik napas Jiang Miaoyu sesaat ketika dia berbicara. Ayo pergi dan terus mengambil ramuan obat. Fang Qiu melangkah menuju lokasi Jiang Miaoyu. Miaoyu. Setelah beberapa saat, Fang Qiu melambai dan berteriak ketika dia berada beberapa meter dari Jiang Miaoyu. Jiang Miaoyu mendongak. Pada titik ini, dia berkeringat seperti babi, dan rambutnya basah. Kamu di sini. Fang Qiu datang dan memukul setengah bagian semangka yang tersisa menjadi 2 bagian. Dia menyerahkan setengah ke Jiang Miaoyu dan kemudian membagi setengahnya menjadi 2 bagian. Setelah itu, ia menyerahkan mereka masing-masing ke PD dan VJ Jiang Miaoyu. Distribusi tidak merata, tetapi dalam kasus ini, ada semangka, yang sudah mengejutkan mereka berdua. Selain itu, semangka milik Fang Qiu, jadi bagaimana membaginya adalah terserah padanya. Mereka merasa senang memiliki kesempatan untuk memakannya. Kelompok program memperlakukanmu dengan sangat baik dan bahkan mengirimimu semangka. Jiang Miaoyu bertanya dengan takjub sambil memakan semangka. Kelompok program sangat pelit. Bagaimana itu bisa mengirim saya semangka? Fang Qiu menghela nafas dan berkata, aku anjing yang beruntung. Saya menemukannya di sana, dan itu murni liar. Mendengar itu, Jiang Miaoyu dan 2 lainnya tercengang. Bip, bip, bip. Pada saat ini, pesan teks datang. Kedua PD mengeluarkan ponsel mereka pada saat yang sama, dan kedua VJ juga mengalihkan kamera mereka ke ponsel pada saat yang sama. Kedua PD menerima pesan teks dari grup sutradara. Peringkat telah diperbarui. PD Fang Qiu berkata, Anda di tempat kedua. Oh. Fang Qiu mengambil telepon dengan rasa ingin tahu.
Ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa tempat pertama adalah Luo Jie, murid untuk Dr. Sucicu. Dia telah mengumpulkan 13 herbal secara total. Fang Qiu sendiri berada di peringkat kedua dan telah memilih 12 herbal secara total. Mengapa itu terjadi padanya? Fang Qiu mengerutkan kening, berkata, sepertinya aku perlu mempercepat. Ayolah. Jiang Miaoyu mendesaknya. Dia tahu hubungan kompetitif antara Fang Qiu dan Luo Jie, jadi dia khawatir tentang Fang Qiu, karena takut kalau dia akan kalah dari Luo Jie di bagian ini. Oke, kalau begitu aku akan pergi dulu. Hati-hati, istirahatlah ketika kamu lelah, kata Fang Qiu dengan prihatin. Aku tahu. Jiang Miaoyu mengangguk. Kemudian, keduanya berpisah lagi. Jelas, Fang Qiu tidak merawat Jiang Miaoyu secara khusus. Dengan penglihatan dan penglihatannya, jika dia ingin membantu Jiang Miaoyu menemukan ramuan obat, itu akan mudah. Selama dia bersama Jiang Miaoyu dan memberinya beberapa instruksi sesekali, Jiang Miaoyu akan segera menemukan ke-18 herbal. Tapi Fang Qiu tidak melakukan itu. Dia tahu bahwa Jiang Miaoyu juga memiliki harga dirinya. Setelah berpisah dengan Jiang Miaoyu, Fang Qiu berjalan cepat melalui hutan, mengumpulkan tanaman obat. 1 jam kemudian, ia berhasil mengumpulkan ke-18 ramuan obat. Membawa keranjang penuh tanaman obat, Fang Qiu kembali dengan mudah dan bahagia di sepanjang jalan. Di perjalanan, ia bertemu banyak kontestan. Semua orang terkejut melihat Fang Qiu berjalan kembali. Dia tidak bisa melakukan pekerjaannya, kan? Sangat cepat. Tidak mungkin. Kenapa dia sangat beruntung? Segera, semua orang menerima pesan teks. Tempat pertama, Fang Qiu, 18 herbal. Melihat bahwa Fang Qiu benar-benar melakukan tugasnya, semua orang gugup dan mulai bergegas. Jauh di dalam hutan, Jiang Miaoyu tersenyum lega setelah melihat peringkat terbaru dan kemudian diam-diam bersorak. Saat ini, dia hanya memetik 12 herbal, sementara Luo Jie, yang berada di urutan kedua, sudah memilih 15 herbal. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 460. Menilai dari perubahan peringkat, selama jam ini, Luo Jie hanya mengumpulkan 2 ramuan obat. Namun, Fang Qiu telah mengumpulkan 6 ramuan obat dan telah menyalip Luo Jie dengan sempurna. Untuk mengumpulkan 6 herbal dalam 1 jam. Dia terlalu cepat. Dia sangat cepat. Ketika Luo Jie melihat peringkat baru, dia tidak bisa mempercayai matanya. Namun demikian, menyalip Fang Qiu sebenarnya menggerakkan keinginan bertarung di dalam hatinya. Kali ini, meskipun dia telah berjuang untuk hadiah pertama, dia tidak selalu memperlakukan Fang Qiu sebagai target. Itu tidak akan terjadi pada putaran berikutnya. Apa? Di sisi lain, Gu Shaoyu terkejut mengetahui bahwa Fang Qiu telah mengumpulkan semua herbal. Dia tidak bisa mengetahuinya. Bagaimana mahasiswa baru, yang tidak dilahirkan dalam keluarga yang mempraktikkan pengobatan Tiongkok tradisional, yang tidak diajar oleh seorang guru terkenal, dan yang tidak belajar pengobatan Tiongkok selama bertahun-tahun, menjadi sangat pandai memilih tanaman obat di alam liar. Tidak seperti Gu Shaoyu, Leng Wenzuo, yang juga menerima berita itu, memiliki kilau yang unik di matanya. Pada akhir pertunjukan kedua, dia mengambil inisiatif untuk mengekspresikan niatnya untuk bersaing dengan Fang Qiu. Pada saat itu, dia hanya merasa bahwa Fang Qiu adalah satu-satunya orang dengan kekuatan yang terpisah dari anak-anak dari 4 keluarga terkemuka. Tapi sekarang dia pikir dia cukup baik. Luo Jie. Ketika matanya tertuju pada nama kedua, Leng Wenzuo sedikit mengernyit. Dia sepertinya bertanya-tanya siapa sebenarnya Luo Jie itu. Wah! Menerima berita itu, Li San Xiao, yang berada jauh di dalam hutan, segera berhenti, dengan senyum di wajahnya. Spesialisasinya adalah obat herbal. Ditambah dengan identitasnya sebagai tuan muda dari keluarga Li Di Huainan, ia selalu menganggap dirinya yang terbaik dalam menemukan dan mengumpulkan ramuan obat di hutan pegunungan. Tapi dia tidak berharap Fang Qiu menemukan semua ramuan ketika dia hanya menemukan 15 ramuan obat. Itu mengejutkannya. Perhatiannya pada Fang Qiu naik ke tingkat lain. Tentu saja, Luo Jie, seorang pria tanpa ketenaran atau latar belakang, sebenarnya ada di depannya karena dia membutuhkan waktu lebih sedikit untuk mengumpulkan 15 herbal, yang mengejutkannya. Dia memutuskan untuk pergi dan mencari tahu asal-usul Luo Jie. Akhirnya, Chen Ziju dari keluarga Chen di Luoxi tidak peduli tentang apa yang terjadi di dunia luar dan berfokus pada mencari ramuan obat. Ketika dia memasuki hutan, dia telah meminta PD-nya untuk tidak mengatakan apa-apa padanya, tidak peduli bagaimana peringkatnya berubah. Dia hanya ingin menemukan tanaman obat dengan langkahnya sendiri dan tidak ingin diganggu oleh tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Di sini, tepat ketika semua orang terkejut dengan menerima pesan teks dan melihat peringkat,
Fang Qiu kebetulan berjalan keluar dari hutan dan datang ke tempat di mana tim direktur berada. Melihat kembalinya Fang Qiu melalui lensa kamera, Direktur Li Huawen segera berjalan keluar dari mobil kamera dengan gembira dan pergi ke situs pengiriman ramuan, menunggu Fang Qiu. Sementara itu, 3 hakim yang telah duduk di tempat penyerahan ramuan minum teh dan mengobrol juga tertawa. Aku di sini untuk mengirim ramuan. Berjalan ke meja di situs pengiriman ramuan, Fang Qiu mengambil keranjang dan meletakkannya di atas meja. Kemudian, dia mengambil ke-18 bumbu dari keranjang satu persatu. 3 hakim mengidentifikasi tanaman obat satu persatu. 18 ramuan yang telah kamu kumpulkan semuanya benar. Li Zengtang menatap Fang Qiu sambil tersenyum dan berkata, "Selamat, Anda memenangkan tempat pertama dalam kompetisi ini." 2 hakim lainnya mengangguk puas. "Terima kasih." Fang Qiu membungkuk untuk mengucapkan terima kasih. "Baiklah." Direktur melambaikan tangan ke PD dan VJ Fang Qiu dan berkata, "Anda bisa berhenti merekam." Direktur. Pada saat ini, Fang Qiu tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Aku sedang terburu-buru. Saya harus pergi dulu. Saya akan kembali ke hotel sendiri. Bisakah saya?" "Baik." Direktur Li Huawen mengangguk dan berkata, "Tapi sulit untuk naik taksi di sini." "Tidak masalah. Saya punya cara." Fang Qiu tertawa. "Sesuai keinginan kamu." Direktur Li Huawen mengangguk dengan sadar. "Paman Li." Fang Qiu menoleh untuk melihat Li Zengtang dan berkata, "Saya ingin meminta Anda untuk membantu saya." "Apa?" Li Zengtang bertanya. Fang Qiu berkata, "Ketika Miao Yu keluar, tolong katakan padanya untuk saya bahwa saya harus menghadiri sesuatu terlebih dahulu." "Tidak masalah." Li Zengtang mengangguk setuju. "Saya pergi." Fang Qiu melambai ke kerumunan, berlari sepanjang jalan menuju jalan raya. Ketika dia tidak terlihat oleh kru, Fang Qiu segera melompat ke hutan, dengan cepat menuju ke daerah perkotaan, dan dengan cepat terbang menjauh. Sebenarnya, Fang Qiu sudah membuat rencana. Kali ini ketika dia datang ke Provinsi Gansu, dia pasti akan pergi ke keluarga Ling sekali. Sudah waktunya untuk menyelesaikan sesuatu. Kembali ke kota Lingxia, Fang Qiu naik taksi langsung kembali ke hotel, membawa tas punggungnya, dan keluar. Keluarga Ling adalah satu-satunya keluarga bangsawan seni bela diri kuno di Provinsi Gansu, memiliki reputasi besar dan hak untuk berbicara dalam komunitas Wulin di Gansu, dan hampir dapat dianggap sebagai tiran bawah tanah lokal Gansu karena bukan hanya kuno yang sederhana. Keluarga seni bela diri. Keluarga itu memiliki beberapa bisnis di permukaan dan beberapa bisnis teduh dalam gelap. Itulah sebabnya Ling Tianxiao mampu menawarkan lebih dari 20 juta untuk bersaing dengan Fang Qiu untuk Heaven Treasure Mayleaf. Itu juga karena statusnya yang menonjol, keluarga Ling terletak di daerah terbaik di Provinsi Gansu. Itu terletak di hutan liar yang menyerupai surga di pusat Lingxia dan Qingzhou, 2 kota terbesar di Provinsi Gansu. Sebelum datang ke Gansu, Fang Qiu sudah memastikan lokasi keluarga Ling. Karena itu, dia naik taksi begitu dia meninggalkan hotel. Dia keluar dari kota dengan mobil dan datang ke hutan yang sepi. Di sana, ia berganti pakaian eksklusif pria misterius John Doe dan mengenakan topeng. Kemudian dia bergerak dan terbang langsung ke arah keluarga Ling. Keluarga Ling, yang dikenal sebagai satu-satunya keluarga seni bela diri kuno di Gansu, sangat besar. Seluruh keluarga dibangun seperti ashram kuno. Di gerbang yang megah tergantung sebuah plakat dengan tulisan, Ling Family, yang ditulis dengan pena emas. Ketika seseorang membuka gerbang, yang bisa dilihatnya adalah bidang persegi panjang yang luas. Lapangan itu panjangnya sekitar 100 meter dan lebarnya lebih dari 50 meter. Di sisi kiri dan kanan lapangan ada 2 baris kamar. Di tengah lapangan, ada patung besar tripod batu. Lapangan itu sepenuhnya ditaburi dengan blue stone, yang dicampur dengan beberapa batu kapur dan batu putih. Pola formasi 9 istana 8 trigram di tanah tampak sangat khusyuk. Di ujung lain lapangan, ada sebuah paviliun besar. Di tengah-tengah paviliun adalah ruang resepsi. Ada rumah-rumah tokoh sentral keluarga Ling di sisi kiri dan kanan. Pada titik ini, semua orang di keluarga Ling berkumpul di lobi besar. Orang yang duduk di kursi tuan rumah adalah seorang lelaki berambut putih krem sekitar 50. Orang ini adalah Ling Xiuqi, kepala keluarga Ling. Di bawah sisi kanan Ling Xiuqi, seorang pria tua dengan setelan pelayan sedikit mengernyit. "Tuan." Pria tua itu melirik puluhan orang di aula dan juga dengan sengaja melirik Ling Tianxiao, yang berada di bagian bawah barisan pertama di sisi kiri aula. Kemudian dia menoleh ke Ling Xiuqi dan berkata, "Berdasarkan apa yang dikatakan tuan muda itu, saya pikir pria bertopeng yang berani menyambar surat undangan putra tertua Xiangqi dan kemudian berkompetisi dengannya di pelelangan untuk Heaven Treasure kemungkinan akan jadilah pria misterius John Doe, yang baru-baru ini terkenal di Wulin."
Oh. Ling Xiuqi mengangkat alisnya. Huh. Pada saat ini, di aula, seorang lelaki bertubuh besar dan pemarah mendengus dan berkata dengan ekspresi menghina, pria misterius Jondu. Bukan siapa-siapa. Dia seharusnya berani memperlakukan Tian Xiao seperti ini dan membual bahwa dia akan datang ke keluarga Ling untuk membuat masalah tanpa rasa malu. Beraninya dia. Jika dia berani datang, aku akan membuatnya membayar harganya. Ya. Ling Xiuqi mengangguk, mengalihkan pandangannya ke Ling Tianxiao dengan wajah yang gelap, dan membentak, berapa kali saya katakan bahwa Anda tidak bisa keluar dan membuat masalah hanya karena Anda adalah anak bungsu di keluarga kami dan semua kerabat menyayangi Anda. Ini adalah era yang besar sekarang. Jika Anda punya waktu, pelajari lebih lanjut. Jangan keluar dan mengacau sepanjang hari. Ayah. Ling Tianxiao berteriak dan berkata, saya mengakui bahwa saya salah. Meskipun saya menggerakkan masalah, kita harus memberi pelajaran pada pria itu melalui ini. Bukan diriku yang dia benci, tapi seluruh keluarga kita. Jika kita tidak memberinya pelajaran, dia akan menganggap keluarga kita penurut. Ya. Ling Xiuqi mengangguk dan berkata, itu benar. Tidak peduli siapa dia, selama dia datang ke keluarga kita akan memberinya pelajaran, apakah kita benar atau salah. Kalau tidak, keluarga Ling akan menjadi penurut sejati. Ledakan. Pada saat ini, suara keras datang, seperti balok kayu yang membunyikan bel. Itu segera menarik perhatian setiap anggota keluarga Ling di aula. Ling Xiuqi mengangkat alisnya dan bertanya, apa yang terjadi? Tuan. Begitu dia selesai, seorang pelayan berlari ke sini dengan cepat dan berdiri di pintu aula, berkata, ada seorang pria berpakaian hitam dan mengenakan topeng, menuntut untuk masuk. Kami tidak mengizinkannya masuk, jadi dia menendang gerbang keluar dari jalan. Apa? Ling Xiuqi menatap pelayan dengan marah. Datanglah seorang crasher gerbang. Dia jelas mencari masalah dan memulai permusuhan. Oh, sial. Lelaki pemarah itu mengutuk, berdiri dengan tiba-tiba, dan berkata, aku akan pergi dan bertemu dengan. Saya ingin melihat apa yang dia mampu. Beraninya dia datang dan membuat masalah bagi keluarga Ling. Ling Xiuqi mengangguk. Dia juga agak bingung. Mengingat status keluarganya di Jianghu, bagaimana mungkin ada yang berani menggerakkan masalah dengan berani dan sombong. Dalam hal ini, entah si penjaga gerbang memiliki pendukung yang kuat dan tidak takut dengan keluarga Ling, atau dia bodoh yang tidak tahu latar belakang keluarga Ling. Dalam hal ketidakpastian, tidak diragukan lagi itu adalah pilihan terbaik untuk terlebih dahulu memeriksa kekuatan pihak lain. Dengan persetujuan Tuan, lelaki besar itu bergerak dan bergegas keluar dari aula. Di sisi lain, Fang Qiyu, yang mengguncang gerbang keluarga Ling, melangkah masuk. Dia berjalan ke alun-alun luas di dalam gerbang dan memandang dari kejauhan ke arah orang-orang di aula seberang. Pada titik ini, pria pemarah itu kebetulan datang. Kelas 6. Meliriknya dengan santai, Fang Qiyu segera melihat kekuatan pria besar itu. Dia segera mendengus dan bergerak maju dengan acuh tak acuh. Beraninya kau mendobrak masuk ke rumahku. Kamu menggali kuburmu sendiri. Pria besar itu meraung, bergegas ke depan Fang Qiyu, dan meninju dadanya. Fang Qiyu mendengus dan menghindar. Saat dia bersandar ke satu sisi untuk menghindari tinju lawannya, dia mengulurkan tangan ke depan dengan tangan kanan dan memukul pria di punggungnya. Lalu dia menendang pria di dada dengan kaki kirinya tanpa ampun. Dengan satu pukulan, dia memukul pria itu ke belakang dan mengirimnya jatuh ke tanah. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar,